Salam sehat rohani, jiwa dan raga. Saya Dr. Dibri Septiawan, spesialis kedokteran jiwa, akan menjawab bagaimana hati yang gembira adalah obat. Jadi jawabannya adalah psikoneuroimunologi, yaitu bagaimana faktor kejiwaan dapat mempengaruhi sistem saraf, sistem hormonal, dan juga sistem kekebalan tubuh kita. Mekanismenya adalah melalui sistem saraf, yaitu sistem limbik. Jadi sistem limbik adalah jawaban bagaimana faktor psikologis atau kejiwaan dapat berpengaruh terhadap sistem saraf, sistem hormonal, dan sistem kekebalan. Jadi sistem limbik adalah suatu sistem di sistem saraf pusat yang berespon terhadap perasaan gembira kita yang kemudian diolah dan menjadi sesuatu yang benar-benar kita rasakan. Memang kelihatannya kompleks, tetapi yang kita bahas di sini adalah bahwa ternyata stimulus atau rangsangan dari perasaan gembira itu oleh sistem limbik ini akan diteruskan ke tubuh kita sehingga mempengaruhi sistem saraf, sistem hormonal, dan sistem kekebalan kita. Disinilah kenapa perasaan gembira itu dapat menjadi obat. Karena perasaan gembira itu akan berdampak baik terhadap sistem saraf, sistem hormonal, dan sistem kekebalan tubuh kita. Pada saat ini saya akan fokus kepada bagaimana hati yang gembira menjadi obat pada sistem kekebalan. Karena pada saat ini kita berada di masa pandemi, jadi kita akan mengetahui peran dari hati yang gembira sebagai obat terhadap sistem kekebalan. Di sini kita lihat cukup kompleks ya, bagaimana hati yang gembira dapat menjadi obat bagi sistem kekebalan kita. Tetapi kita tidak akan berbicara detail karena ini nanti membuat tidak bahagia lagi, tidak gembira lagi. Karena untuk mempelajari ini butuh waktu. Sekolah dokter umum 6 tahun, kemudian spesialis 4 tahun, subspesialis 2 tahun. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau harus menjelaskan ini secara detail, malah kita nanti menjadi tidak gembira lagi. Tetapi pada intinya di sini saya ingin menunjukkan bahwa stresor itu kalau dia bersifat tidak baik, itu akan merusak keseimbangan. Sedangkan hati yang gembira itu sebagai obat, dia akan menjaga keseimbangan. Kenapa di sini saya katakan keseimbangan? Karena ketika tidak seimbang, ketika sistem imun itu berlebihan, dapat menjadi penyakit juga, misalnya penyakit autoimun. Tetapi kalau dia tidak begitu bagus kerjanya atau sistemnya ini tidak bekerja dengan baik, kita mudah menjadi sakit terinfeksi, misalnya oleh bakteri atau virus. Hati yang gembira sebagai obat itu tidak dapat berdiri sendiri dalam mempengaruhi sistem kekebalan atau bahasa kerennya tadi di depan saya sebut sebagai sistem imun. Jadi hati yang gembira merupakan bagian dari emosi, dan emosi itu sendiri merupakan bagian dari berbagai faktor seperti olahraga, nutrisi, pola hidup, dan riwayat vaksinasi. Kita saat ini sedang sibuk untuk mencari vaksin untuk COVID-19. Dan perlu diingat bahwa di sini ada panah biru yang menunjukkan semuanya saling mempengaruhi, tidak dapat dipisahkan. Jadi misalnya kita mendapat vaksin pun, ketika pola hidup kita tidak bagus, emosi kita tidak bagus, mungkin hasil dari vaksinasi itu juga tidak bagus. Sebaliknya, olahraga juga bisa mempengaruhi emosi kita. Nutrisi bisa mempengaruhi emosi kita.
Pola hidup bisa mempengaruhi emosi kita. Atau sebaliknya juga, emosi bisa mempengaruhi pola hidup kita, bisa mempengaruhi penyerapan nutrisi kita, juga mempengaruhi kemampuan olahraga kita. Jadi ini memang saling terkait, saling mempengaruhi, tidak dapat dipisahkan, merupakan suatu faktor yang holistik. Jadi sama-sama berperan dalam mempengaruhi sistem kekebalan. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang bekerja untuk sistem kekebalan sendirian. Dia butuh teman-temannya yang lain. Olahraga dengan takaran yang tepat dan sesuai akan memicu keluarnya hormon endorfin yang akan membuat kita menjadi gembira. Olahraga yang tepat adalah olahraga yang sesuai dengan kemampuan fisik dan usia kita. Seperti orang yang punya masalah sendi atau kesehatan jantung sebaiknya menghindari olahraga yang high intense training, di mana itu akan sangat membebani jantung ataupun otot dan sendinya. Olahraga yang tepat pada orang yang dengan masalah sendi atau kemampuan otot dan jantung yang tidak begitu fit, seperti renang, bersepeda, yang dapat dilakukan dengan ritmis, teratur, dan tidak ada gerakan-gerakan eksplosif yang terlalu membebani sendi ataupun otot. Nutrisi itu juga berpengaruh terhadap mood atau perasaan kita. Nutrisi juga bisa membuat kita menjadi gembira. Tetapi nutrisi ini juga berbeda pada setiap orang. Misalnya kopi, pada beberapa orang kopi bisa membuat berenergi, menghilangkan ngantuk, tapi pada orang lain bisa saja mereka malah menjadi tetap ngantuk, tetap ingin tidur, tetap ingin bubuk. Kebutuhan nutrisi juga bisa berbeda pada setiap orang. Ada orang yang butuh kalori tinggi, ada orang yang butuh kalori rendah, ada orang yang butuh protein tinggi, ada orang yang butuh protein rendah. Jadi sifatnya nutrisi ini pun individual, berbeda-beda pada setiap orang. Jadi manusia itu adalah makhluk yang unik. Tidak ada manusia yang sama. Karena sifatnya individu tersebut, maka untuk upaya preventif ataupun pencegahan dan upaya promotif atau peningkatan taraf kesehatan, tidak ada yang lebih baik daripada manusia yang mengenali dirinya sendiri. Karena manusia yang mengenali dirinya sendiri bisa memahami tubuh, jiwa, dan rohaninya. Ini bukanlah hal yang mudah, jadi membutuhkan proses untuk dapat mengenali diri sendiri. Contohnya adalah tubuh. Kita ambil contoh olahraga. Intensitas atau berat ringannya olahraga yang sesuai, frekuensinya berapa kali sehari, berapa kali seminggu, berapa kali sebulan, durasinya berapa lama setiap kali olahraga, dan sensitivitas dari tubuhnya, misalnya apakah ototnya kuat, atau sendinya kuat, atau jantungnya kuat. Yang paling mengerti adalah individu itu sendiri. Begitu juga dengan masalah kejiwaannya. Ketika dia menghadapi tekanan atau stresor, seberapa kuat intensitas stresornya itu, seberapa sering dia mampu menangani stresor yang dihadapi, berapa lama stresor itu dia alami, dan sensitivitas setiap orang itu berbeda. Bagi orang lain mungkin putus cinta atau patah hati dapat langsung bangkit, tapi beberapa orang lagi merasa bahwa dunia ini berakhir. Begitu juga dalam hal rohani. Bagi beberapa orang, peristiwa tertentu yang intensitasnya cukup berat mengguncang imannya, atau beberapa kali pukulan-pukulan dalam kehidupannya membuat imannya goyah, atau ada masalah yang tidak pernah selesai membuat imannya menjadi semakin berkurang, atau malah dia orang yang sensitivitas rohaninya cukup kuat sehingga menghadapi apapun dia bisa melihat secara rohani dengan bijak. Sebagai penutup, ada situasi di mana manusia itu tidak dapat lagi mengendalikan perasaannya sehingga dia
tidak dapat bahagia, tidak dapat gembira, yang ada sedih, cemas, bahkan mungkin kehilangan akal sehatnya. Saat itulah dia membutuhkan terapi. Tetapi itu akan kita bahas di topik lainnya, yaitu tentang gangguan jiwa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sehat rohani, jiwa, dan raga.